Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat bergabung bareng Gaselam 30 dimanapun Anda berada, senusantara ya. Selamat pagi guys, dimanapun Anda berada. Di hari libur ini, saya ada kesempatan untuk bikin video kembali, video konten, khususnya bagi penggemar, penggila jala rajut ya. Dan bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga video Gaselam 30 ini menjadikan inspirasi Anda, khususnya buat penggila jala. Baiknya saya pada hari Minggu ini ada di rumah. Apakah Anda juga ada di rumah? Berlibur dengan keluarga, atau mungkin sudah merencanakan sebentar lagi mau keluar rumah ya. Selamat jalan, semoga sampai tujuan selamat kembali pulang ya. Oke, di Taman Rajut hari ini saya banyak sekali garapan-garapan, khususnya bagi pemesan yang inden ya, yang percaya pada Gaselam 430 untuk membuat jala spek yang diinginkan. Tentu saya ucapkan terima kasih bagi Anda penggemar jala, penggila jala yang sudah percaya pada Gaselam, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan untuk Anda menjadikan kepuasan buat Anda juga ya. Oke, di depan saya ini bergelantungan jala-jala rajut, baik yang masih proses ataupun yang sudah ya, walaupun ada yang masih proses, ada juga yang sudah tuntas ya, sudah pasang bandul bahkan siap kirim gitu ya. Oke, ini diantaranya. Pada hari ini saya akan mereview jala-jala garapan Gaselam 430 ya. Ini adalah jala yang sudah tuntas guys. Nah ini jala sudah tuntas. Ada satu ini pesanan dari Kang Bayu Pangestu di Bandung ya, jala udang. Kemudian ini juga dari Pandeglang ini 3/4 ini kita review nanti ya. Kemudian masih proses juga, ini ada yang tinggal kantongan ya, ada yang sudah babaran ini. Oke, terima kasih juga saya ucapkan khususnya buat yang di Tengah Tani Cirebon ya. Nah, ini buat Kang Ubay, dialah di Tengah Tani Cirebon. Dia pesen jala 1 jempol longgar ya, atau 2 jari sempit sekali nih ya. Bahannya D6 body, dan ke bawah ini udah mulai ke bawah ini mau kantong ini D9 guys, dibikin G9 ini biar lebih kuat ya Kang Ubed. Mudah-mudahan pada hari ini atau di pagi hari ini bisa melihat ya bahwa prosesan atau garapan pesanan Anda ini sudah digarap ya. Kang Ubed jalannya pengen 4 meter lebih ya, mungkin hampir 4,5 atau yang penting 4 lebih nanti ya bikin. Ini udah ntar lagi Kang Ubednya. Terima kasih atas percayaan Anda. Kemudian ada juga saya pesanan masih tertunda ini. Ini adalah bahan senar ya, dari IP 60 atas dan bawahnya nanti disetting 70 ya. Nah ini dari Banjarnegara ya. Mana Banjarnegaranya? Bukan Bojonegoro ya. Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Iya. Makasih Kang ya. Siap saat, siap waktu dia selalu ngontrol sejauh mana penggarapannya. Percayalah, Gaselam akan menuntaskan. Kemudian ini ada seseorang juga yang pesen jala 3/4 atas ya. Bawahnya mungkin 5/8 ini ya. Nah ini juga ada masih ini. Atasnya 3/4, bawahnya 5/8 kali ya. Nanti bisa disetting 12 atau 11 anak lah. Bisa cukup nanti 3 meteran ini, karena jalannya cukup kecil seperti jala itu tuh Kang Bayu. Nah itu masih ada ya dari Bojonegoro jadi Cirebon. Ini juga masih ngegantung juga, sebentar lagi paling ya 20 atau 30 sentian palingnya, 20-an lah. Ini adalah pesanan dari Pulau Seram ya.
sisi jalannya. Apalagi kalau hari Minggu itu banyak sekali moge-moge yang ke ujung kulon ini. Ya, 2 jari juga ini, sejempol longgar. Dari Akang yang dari Pulau Seram, Maluku ya, makasih Kang. Kemarin juga berkomunikasi, dia mengontrol katanya. Makasih. Oke, itu diantara garapan-garapan yang masih nunda, sehingga kepada mereka ya semoga memaklumi, karena garapan nggak salah banyak sekali ya. Bahkan yang sudah saya kirim beberapa minggu dan bulan yang lalu juga itu adalah sebagian dari pesanan-pesanan indah yang berbulan-bulannya. Yang dari Bali, dari Bangka, dari Pasar kalau nggak salah ya, itu juga Palangkaraya juga ada itu yang bulan-bulan kemarin itu. Dan yang minggu-minggu kemarin saya kirim itu dari Jambi, dari Medan ya, bukan Kang Ustadznya. Mereka pesan jala khususnya, jala rajut. Karena mohon maaf ya, di Gasela sekarang ini nggak ada stok ya, nggak ada stok. Jadi kalau mau jala pengen buatan Gasela ya harus pesan. Kalau dulu banyak sekali, kalau ada transaksi bayar langsung. Nah, ada satu jala lagi guys. Nah ini di belakang saya nih. Oh ini juga sama prosesnya ya. Nah ini jala setengah kalinya. Ini jala tetangga ini. Oke, jala tetangga. Kemudian ada yang baru selesai ya, baru beres ini. Ini jala 3/4 guys. Ini udah jadi, ini stok ini hanya satu karena yang 2 sudah ada yang minat ya, 2 yang 4 meteran. Ini jalannya 9 feet lebih lah, 3 meter kurang ya. Ini jalannya kombinasi dengan pancing 025 dan atasnya IP 40 dan bawahnya ini IP 50 guys. Pakai rantai galvanis ya, pakai rantai galvanis nomor 3. Nah, di selang satu ini beban berat ini jalannya 4 kilo 3 on. Nah, kita bisa bayangkan jala yang panjangnya 4 kilo lebih itu berapa lingkarannya ya. Itu yang kalau mau jala yang suntas ya, yang beres ya. Ya, silakan kalau berminat, ini ada satu yang jala 3/4 ya. Kalau yang lain itu udah pesanan. Baik, saya akan mereview jala yang mau siap kirim ini ya, jala-jala kecil. Kalau yang sudah pesanan sudah ya, saya sampaikan. Khususnya buat Kang Ubed di Tengah Tani, terima kasih Kang Ubednya. Yang dari Pulau Seram Maluku juga, yang dari Banjarnegara yang masih tertunda. Juga dari Banten itu ada ya, yang jala dari Benang. Nah ini akan saya review deh, mungkin ini ada referensi atau mungkin berpengalaman saja. 3 jala ini spekasinya beda guys, ada 3 ya. Yang pertama saya akan coba, ini jala bahan dari jaring guys. Nah, siapa yang suka bahan jaring ya? Bahan jaring bisa diproses untuk bikin jala ya, sepengetahuan saya, setahu saya itu bisa 2 cara guys. Yang pertama dengan cara potong sambung pucuk ya. Ya, sambung pucuk baik itu dari bawah pucuknya di setarna itu ya, mulai dari bawah sampai ke atas, yang saya dengar itu ya. Ada dari atas ke bawah, itu tergantung. Sambung pucuk polanya sudah banyak di konten YouTube juga. Dan ini yang saya bikin adalah pola situng ya. Oke. Cara situng adalah menggunting sisi sambung buntung ya. Sisi buntung, sambung rajut. Itu pola dan cara itu sudah ada di Gasela juga. Dan kebetulan saya punya bahan 3/4 guys ini. 3/4. Jaring 3/4. 020 karena waktu itu saya berminat untuk bikin jaring ya, bikin jaring atau bikin jala juga. Jadi sebagian saya bikin jala, ada 3 jala yang saya bikin. Ada 3. Dan sisanya saya bikin jaring. Nah kebetulan yang satu ini guys, jaring dari jala wader ini atau udang ini yang 3/4 ini jaring itu panjangnya tidak terbatas, banyak panjang ya, 70-an 80-an kali ya. Tapi tingginya ini tingginya 1 depa. Tinggi jaring ini 1 depa. Jadi kalau di pola 1 depa itu ya mungkin 1,5 atau 1,60 lah. Ya. Nah, kemudian saya penasaran, ya ini 1 depa ini. Nah dari sini nih, ini atasnya ini, bibitan yang saya bikin ini bibitan 50 guys. Iya, dipotong 10 ada 5, disambung 50. Oke.
beres satu depak ini, batas ini, saya coba sambung dengan warna beda, kebetulan warna beda ini sambung, disambung lagi ke bawah, ini sedepa lagi. Nah, menurut saya konsep jala berdasarkan dasar daring ini ya tidak ada anak ya, karena cara potongnya itu saya ambil atau saya gunakan ya teori payung ya. Kita lihatlah payung atau potong pisah atau potong martabak, itu pas sekali itu yang dipakai. Jadi jejetan sambung pinggirnya itu ya seperti payung atau potong pisah itu. Nah, saya bikin dua depak, berarti ini kira-kira 3 meter 20 atau 3 meter lebih lah ya, 3 meter lebih. Oke, karena ini yang pesen ini mau dibikin jala tanpa kantong katanya ya. Saya juga nggak tahu ini, termasuk orang dari Maluku juga jangan kasih kantong katanya, lepas saja. Jadi kita lepas saja seperti ini ya, mungkin itu termasuk spot atau kondisi kali ya, kondisi masing-masing, mungkin kederasannya ya, airnya itu tenang atau enggak saya nggak tahu, atau bawahnya juga itu bermasalah. Jadi tanpa kantong, jadi kalau dilempar ya ditarik seperti ini kali ya. Termasuk yang dari Maluku itu juga kemarin WA, jangan dikasih kantong, jadi loloskan aja katanya. Nah, kemudian karena ini jala apa ya, bahannya kecil 20 guys, ini sangat rentan sekali, padahal yang 25 ada mungkin ya, yang 25 ini ada. Saya ambil ini nomor 1 ya, saya beli nomor 1 ini, belinya dari Tima, dipasang satu-satu ini dari Tima, dan beratnya kira 38 atau 39 lah. Jadi beli 3 kilo itu masih ada 1 jengkal ya kira-kira, paling seon kurang lebih. Jadi ini kurang 3 kilonya aja dikit. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian ini yang pesanan dari Kang Bayu Pangestu ya, ini oke Kang Bayu, ini yang warna sedikit kecoklatan ini, maaf ya, karena ini adalah bahan yang sudah saya direbus dengan daun jati Kang Bayu ya. Jadi jangan khawatir, bahan ini sudah saya rebus dengan daun jati yang sudah masak ini ya. Jadi lihat kali ya, nanti lihat sedikit nggak regas lah. Atasnya sudah saya setting guys, ini baru kemarin sudah beres. Ini Kang Bayu siap ya, mudah-mudahan bisa melihat video pagi hari ini. Nah, ini kepalanya Kang Bayu, kepalanya. Kemudian sudah saya kasih kili-kili. Apa ini? Mungkin balsem atau salep kita pakai lah. Nah, ini sudah saya kasih juga cukup 5 meteran ya, untuk yang daerah-daerah yang cangkalnya. Nah, ke bawahnya ini biasa. Ini jala saya setting 12 anak guys ya. Oke, dari Kang Bayu Bandung ini saya setting 12 anak. Di tengah ya, di tengah di sini kira ini. Di tengah sama yang di akhir ini pakai anak balik guys ya. Nah, itu kebutuhan anak balik atau gunanya untuk pengembangan aja. Takut-takut kalau memang menyusun pola anak itu salah ya, nanti jalan nguncup ya. Kata orang sini itu umbujal, itu bahaya sekali. Jalannya panjang, jalannya mungkin berharap lebar ya. Ternyata di atas sini kira-kira 60 cm atau 50 cm itu nggak mekar atau nggak mekar, itu nguncup bujal, itu bahaya sekali. Tapi saya setting di atas ini 3/4 ya. Ya, masuk kelingkingnya seret 3/4. Nah, yang ke bawahnya ini saya perkecil ya, hampir setengah ya, hampir ya. Oke, tuh hampir setengah. Ini mungkin 5/8 ya. Ya, hampir 5/8 lah, hampir setengah maksud saya, diperkecil. Kemudian lihat dudukan ini, dudukan tali rangkap 3 guys. Nah, ini rangkap 3 dan menggunakan 2 ruas. Nah, ini cukup kuat nanti ya. Kantongan ini 20 lebih biar ngantong ya. Kemudian ini yang suka ditanyakan juga, selang atau jarak ya antara dudukan dengan dudukan tali ini. Kebetulan ini yang saya garap ini, dudukan ini 3 mata ya, atau 10 mata atau 10 ikat ya, cukup lah. Itu bisa 11 bisa 12, itu risikonya nanti kalau panjang
Ini panjang berarti ke bawahnya juga butuh mata panjang juga. Kemudian karena ini request juga dari Kang Bayu, ini pakai galvanis guys. Ini nomor 1 juga sama galvanis. Oke, galvanis nomor 1 LED 1 juga sama. Dan jala ini beratnya sudah saya kilo itu 3 kilo 4 onnya. Untuk jala spek yang kecil ini, jala 3 kilo 3,5 itu ya sedang ya, cukup ya, cukup lebar untuk kali dangkal atau daerah-daerah sempitnya. Nah itu jala ini siap tinggal kirim ya Kang Bayu. Setelah saya video konten hari ini, insya Allah nanti mungkin besok karena ini juga libur kan ya, saya kirim nanti lewat JNE ya. Mudah-mudahan ada kargo, nanti lewat kargo ke Bandung Barat saya. Terima kasih buat Kang Bayu Pangestu. Anda adalah orang yang sangat percaya pada Gasil 40 gitu ya. Ya guys, beberapa teman diantaranya adalah menanyakan, Bang bagaimana cara pembelian jala dari Gasela? Bisa ke COD katanya. Oke. Ya mungkin di luaran sana ada dan bisa COD kayaknya. Dan mohon maaf karena Gasela tidak ada all shop atau tidak aplikasian Shopee, Lazada atau apalah. Jadi hanya produksi minimal rumahan aja. Iya, industri home, kerja tangan home, rumahan aja. Jadi kalau ada stok ya transaksi jadi ya kirim transfer uang baru dikirim ke tempat gitu. Nah, ongkir bisa COD gitu ya. Jadi untuk nggak salah belum bisa COD secara harga unitnya, mohon maaf. Yang penting kita saling percaya dan insya Allah nggak salah bukan akun abal-abal. Tapi saya juga perlu sampaikan di beberapa teman yang ngeluh ya. Mengeluh prihatin sekali di grup-grup juga banyak itu. Jangan tertipu ya, banyak akun-akun orang-orang yang memanfaatkan penjual jala, menyediakan jala ataupun jenisnya sehingga ada kebimbang, Anda terpencut ya, Anda membeli jala ternyata ditipu, uang transfer jala tidak kembali. Oke, itu diantaranya hanya satu hal yang mungkin jangan terjadi pada kita ya. Itu hanya peringatan aja. Tapi saya juga salut kepada Kang Bayu Pangestu ini. Jala belum dikirim, jala belum selesai, tapi dia berani untuk membayar sesuai harga. Ini suatu hal yang memang mustahil gitu ya. Makasih Kang Bayu atas kepercayaannya. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang ya bisa kita renungkan ya. Bahwa mencapai sesuatu keinginan itu butuh pengorbanan, tapi jangan salah tempat, bukan orang yang nipu. Oke, makasih. Itu guys, ada 2 jala ini yang memang spesifikasinya beda sekali. Yang satu full ya, sambung jaring. Barangkali Anda berinspirasi karena bikin jala ini nyambung jala satu jaring itu, yang satu depa itu saya nggak sampai sehari Pak. Jadi prediksi saya bikin jala seperti ini yang 3 meter lebih ini butuh 2 atau 3 hari lah beres ya. Tapi kalau ini jala rajut, wah mohon maafnya, walaupun yang sudah ahli ya, termasuk apalagi yang baru belajar ini butuh bulanan guys, bisa 2 bulan bahkan lebih ya. Apalagi yang matanya, waduh, ini yang model ini banyak yang sedikit angkat tangan para jala manual ya. Kadang-kadang dia ambil yang 1 jari, yang jempol ke atas, 2 jari, 3 jari itu ya. Kalau yang ini kadang-kadang ampun katanya. Memang ya seperti itu. Tapi tinggal niatan dan butuh waktu aja gitu aja. Dan yang perlu saya sampaikan juga ini satu hal yang kombinasi guys. Ini yang pesanan dari tetangga saya yang setengah ini bawahnya nih. Itu satu kolaborasi ya. Iya, perpaduan buat jala dari bahan jaring dan hanya manual. Ya, seperti ini. Jadi ini atasnya bikin jaring 3/4 ya, kita tahu ini karena bahannya 3/4 ini satu depa guys, satu depa sekitar 1,60 meter lah, satu depa dirajut situng ya. Jadi oke, jadi satu depa. Kemudian di sini nih, ini kelihatan ini. Saya coba untuk biarlah butuh waktu juga, saya tekuni aja, dianyam ini, dianyam terus sini. Ini juga hampir 150-an ini dianyam sampai ke bawah sini tuh ya. Jadi jala ini
3 meteran adalah 3 meteran jalannya. Yang satu depa itu di bahan jaring gitu ya, maksud saya bahan jaring satu depa, dan sepotong satu depa ini adalah anyam manual ya, anyam manual. Nah, ini mungkin pengalaman saya menjadikan inspirasi Anda, khususnya penggila dan penggemar jala yang mau belajar, yang mau bikin itu silakan saja ya. Karena di Gasela juga ada itu beberapa pola rumus yang sederhana sehingga jala Anda tidak akan gagal ya. Tinggal nanti kedepannya kita selalu merombak ya ke bawahnya. Untuk baliknya itu baik dari 4 baliknya atau dari 5 baliknya ke bawahnya kita rombak sendiri sehingga nanti bisa target. Jala itu panjangnya sama, mata jalannya sama ya kan, tapi beratnya berbeda. Itu pengaruh dari rumus jala atau pola jala saja, pola rumus maksud saya ya. Dan setiap orang mempunyai pola rumus masing-masing ya. Nah, seperti ini juga menjadi satu catatan juga guys. Ini bahan dari timah guys. Kita perbandingkan, dan ini juga beberapa pengalaman ya yang mungkin menjadi inspirasi Anda juga. Timah ini bahannya memang agak lentur. Timah itu lentur bahannya. Artinya lama-kelamaan ini bisa aus ya, bahkan bisa potong lama-lama juga ada. Tapi timah ini mempunyai sedikit berat, beban beratnya lebih dibanding galvanis ya. Kemudian timah ini tidak ada sambungan. Jadi untungnya itu langsung pasang gitu ya, nggak ada sambungan, tidak ada gigitan gitu, paling ada sedikit sambung-sambung aslinya ini bisa dibersihkan. Nah itu timah. Kemudian timah di air biasa atau air asin ini nggak ada ngaruh lah, nggak ada oksidasi. Dan kelebihan lagi ada timah, harga timah itu lebih mahal dari galvanis ya. Itu, ini dari galvanis. Nah dari segi harga timah lebih mahal dari galvanis. Bahkan harga galvanis itu 2 kali lipat lah dari timah. Timah ini 2 kali lipat dari galvanis, itu aja perkiraannya. Dan mungkin bahan-bahan yang lain. Kalau galvanis kelebihannya dia batangannya kuat, keras, sehingga tidak akan aus ya. Ini galvanis ini tidak akan aus, keras. Untuk warna dari silver ini bisa warna nanti agak kehitaman, nanti agak kecoklatan maksud saya, coklat, tapi mengkilap cukup bagus. Cuman kelemahan galvanis ini di sini ada sambungan guys, mangap. Nah, ini ada sambungan. Jadi harus dirapatkan. Ini juga rapat guys, sudah barapat ya. Ini kalau tidak diperlakukan, dirapatkan, ini bisa gigit nanti, yang membuat kita sebagai tukang jala itu jengkel ya. Tukang gigit kalau mau dilempar ngait kata orang sininya, nyantol ngegigit itu bahaya sekali, apalagi di kancing-kancing celana atau baju itu, wah kesel kali. Nah, itu aja, tapi nggak apa-apa ya. Ya itulah beberapa kelebihan dan kelemahan, tinggal kita pilih. Nah ini juga buktian. Dan perbedaan yang lain adalah dari berat yang saya katakan tadi. Maksud saya bukan 1 kilo, ini 1 kilo sama kan ya. Maksud saya kalau ini 5 meter, kalau ini 5 meter atau ini 6 meter, galvanis 5 meter, itu beda beratnya, lebih berat terima. Itu aja. Sehingga galvanis ini ada beberapa alternatif untuk memberi pengurangan dari berat beban ya. Oke, itu aja. Mungkin penjelasan saya ini banyak salahnya ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah hal yang memang pernah saya lakukan. Terima kasih guys atas atensi, perhatian bareng Gasela 430 di hari ini. Khususnya bagi Anda yang sudah memesan jala ya, buat yang Kang Saril di Medan mesennya 2 kali itu nggak kapok. Yang dari Jambi juga mesen 2 kali, sekarang mau pesan lagi katanya. Dari Riau, dari Bali ya, dari Palangkaraya, dari Pasar, dan dari Sulawesi juga ada kayaknya. Dan yang saat ini yang masih ngegelantung ini mohon sabar ya, buat Kang Ubed di Tengah Tani sana ya, tetangga saya. Mohon sabar, mau dibikin 4 meter gimana lemparnya nanti ini ya. Ini jala mungkin 5 atau 6 kiloan ini. Ya nanti kerasa ya. Kemudian dari Banjarnegara juga ya, kemari menginformasikan juga sejauh mana ya, gitulah, kontrolan aja. Kemudian yang dari Banten ya, yang ini dari Pulau Seram, Maluku. Waduh jauh ini. Ya Kang, buat yang Maluku saya pernah komunikasi dengan orang Maluku itu, waktu itu mau bikin mau jala di saya yang sudah jadi. Ternyata dicek ke sana itu
Ini perlu tahu juga ya untuk semuanya di seluruh Nusantara. Itu saya cek karena itu ongkirnya tuh hampir 800-an ya. Wow. Saya juga agak kaget ya. Ya karena memang ongkirnya udah di setting aplikasinya seperti itu, ke Maluku itu per kilo sekian. Sementara kalau jalan 4 kilo atau 5 kilo dikalikan, waduh, sampai 800-an itu. Karena memang saya juga pernah ke Sulawesi, ke Morowali kalau nggak salah nih, itu ongkirnya 596, hampir 600.000. Tapi dia ambil. Kenapa? Itu gila. Gila. Ingin jala hanya sekedar jala ya, tapi ongkir sampai 600 ya, sadut lah. Ya, memang gila itu. Nah, itu untuk Malukunya. Jadi saya sarankan nanti buat akang yang Maluku, lebih baik saya kirim nanti ramatnya aja atau daunnya aja, ini aja lah. Di paket ini hanya ukur 100-200 ya nggak apa-apa lah ya, oke. Daripada nanti ongkir sampai 800 atau bahkan lebih, kasihan. Jadi nanti bandulnya pasang sendiri, beli sendiri aja ya. Kalau ada kesulitan boleh hubungan saya, nanti saya bimbing dari udara nanti. Oke, terima kasih semuanya. Perlu kegembiraan di pagi hari ini. Yang lagi ngopi, lagi sarapan, yuk kita bareng-bareng. Saya juga akan mengopi ya. Begitu lama penjelasan saya. Mudah-mudahan di konten di hari ini ada manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas kepercayaan. Bagi penggila penggemar jala yang memesan, mohon maaf keterlambatannya, mungkin baru beres itu berbulan-bulan. Karena di pesanan saya bukan 1-2 kok ya. Kadang ngegantung 10-8-nya. Ini berapa itu gantungan banyak sekali. Tapi alhamdulillah satu-satu beres. Ini juga sebentar lagi besok nanti dari Bandung saya kirim. Kemudian dari Banten juga nanti saya kirim, ini udah beres ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan bareng Gas 430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.